apart just in time. You say at least it was worth the try. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Devarisa kembali hadir di layar kaca Anda tentunya dalam podcast Unat Official yang selalu memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi untuk kita semuanya. Dan pada hari ini saya bersama narasumber yang luar biasa, yaitu seorang psikolog. Beliau adalah Kepala Unit Layanan Disabilitas Universitas Andalas, yaitu Bapak Dr. Rozi Sastra Purna, M. Psikolog. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, sehat, Mbak Dep. Sehat ya. Dan pada hari ini kita akan berbincang-bincang terkait pendidikan inklusif dan tentunya kita mewujudkan kampus inklusif untuk Universitas Andalas. Karena kita mengetahui bahwa untuk setiap penyandang difabel ya, mereka memiliki kewajiban dan hak yang sama bermasyarakat, baik bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan tentunya untuk mewujudkan itu semuanya melalui pendidikan inklusif ini ya Pak ya. Benar. Kalau enggak para penyandang difabel ini tidak dibekali keilmuan, tidak memiliki kesempatan yang sama dengan yang lain, dan ini mereka akan semakin terbelakang gitu ya Pak ya. Karena pemerintah sendiri sudah mulai membuat undang-undang ya sejak tahun 97 ya Pak ya. Dan artinya pemerintah juga sudah mulai peduli terhadap teman-teman difabel ini, karena memang ada ya Pak ya, karena teman-teman difabel ini nggak hanya memiliki kekurangan, tetapi dia satu sisi memiliki kelebihan dan ini yang membuat kita merasa wah ternyata bisa ya gitu. Banyak sekali ya yang hal-hal yang bisa menginspirasi kita dari teman-teman penyandang difabel. Dan pada hari ini saya mau ngobrol dengan Pak Rozi ya, Dr. Rozi. Beliau adalah seorang psikolog. Dan bagaimana nih Pak menjadi kepala ULD? Udah berapa tahun ya Pak Rozi? Ya, sekarang ini masuk tahun kedua ya. Tahun kedua ya? Ya, tahun ketiga. Tahun ketiga. 2022. Sejak 2022 ya? 2023, 2024, 3 ya? Mau masuk 3 ya? Atau 2 jalan? Oke. Nih gimana Pak perasaannya bisa masuk ke menjadi kepala ULD? Mungkin apa sih harapan Bapak sebagai kepala ULD? Oke, baik Bu Depa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya saya diundang ke sini di podcast Universitas Andalas ya. Memperkenalkan unit layanan disabilitas gitu. Bahwa kita menjadi kampus yang inklusif gitu ya. Artinya kita tidak memandang perbedaan ya. Semua perbedaan itu menjadi setara dan bermartabat gitu sesuai dengan visi Universitas Andalas. Visi misi Universitas Andalas, betul sekali. Ya, seperti yang Bu Depa sampaikan tadi, saya diamanahkan sebagai kepala unit layanan disabilitas Juni 2022. Kemudian berlanjut di 2023 dan 2024 gitu. Namun sebelumnya saya memang lebih banyak berhubungan dengan teman-teman disabilitas ya, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Wah, karena biasa, sebelum di unit layanan disabilitas saya juga di staf ahli psikolog di UPTD Layanan Disabilitas dan Sekolah Inklusif Dinas Pendidikan Kota Padang dari 2015. Jadi 2015. Berarti udah paham sekali dengan teman-teman penyandang difabel ini ya Pak ya. Alhamdulillah dikasih kesempatan bertemu mereka ya yang sangat spesial dan punya bakat tentunya. Betul. Ya benar, Bu Depa. Oke. Nah ini gimana sih kita bisa mewujudkan kampus yang inklusif ini Pak? Ini apa trik-triknya Pak Rozi? Ya, kalau kita berbicara tentang inklusif ya, Bu Depa, berarti semua mahasiswa ya, tidak hanya siswa ya, tetapi sekarang mahasiswa di perguruan tinggi itu punya kesempatan yang sama dalam menempuh pendidikan. Ya, ada istilahnya education for all gitu ya. Jadi pendidikan untuk semua gitu, termasuk teman-teman kita yang disabilitas. Nah, disabilitas ini itu mereka yang punya perbedaan dalam hal, misalnya kalau daksa itu kan
terganggu fisiknya. Iya, gitu fisiknya ya. mungkin ya. Mungkin ada yang teman-teman kita yang tangannya, kemudian kakinya yang bermasalah gitu ya. Atau anggota tubuh gitu ya, yang ada beberapa yang pendek ya, maaf atau berkelainan gitu ya, Pak ya. Berkelainan. Kemudian ada juga yang kesulitan dalam melihat, netra gitu. Ada juga yang teman-teman tuli ya, atau disabilitas rungu gitu, macam-macam. Dan mereka itu punya kesempatan yang sama. Kalau dulu lebih banyak tahapan pendidikannya itu di sekolah dasar gitu ya. Iya, dulu ada SLB ya, Pak ya. Sampai nah, kita kan SLB. Taunya SLB aja. Bener. Tuh kalau misalnya ya ini penyandang difabel ini, wah ini masukin ke difabel karena tidak mampu bersaing dengan sekolah umum yang lainnya gitu. Bener. Tapi UNAN juga membuka ya peluang untuk teman-teman difabel di luar sana, mungkin calon mahasiswa ke depannya tahun depan ya Pak ya. Kita mengundang teman-teman untuk bisa sekolah ataupun bisa kuliah di Universitas Andalas. Benar. Boleh tahu nih Pak, jurusan apa aja yang ada di UNAN yang mungkin available untuk teman-teman difabel? Ya, sebenarnya sesuai peraturan pemerintah ya, dan sesuai juga dengan undang-undang ya tahun 2016 ya nomor 8 dan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2020 itu semua istilahnya program studi ya atau fakultas itu menerima mahasiswa disabilitas sesuai dengan kompetensi ya yang dipersyaratkan gitu. Nah, tentu kita menerima mahasiswa disabilitas jangan sampai mereka menghambat mereka dalam belajar juga. Gitu. Ketika mereka sudah tahu tidak akan mampu di situ, maka kita arahkan ke tempat yang kemungkinan mereka mampu. Gitu. Nah, jadi untuk saat ini itu ada beberapa prodi yang sudah menerima mahasiswa disabilitas ya, termasuk dari prodi sejarah gitu. Prodi sejarah ya di FIB itu ya Pak ya. FIB, Fakultas Ilmu Budaya ya. Benar. Ada teman tuli kita yang di FTI, Fakultas Teknologi Informasi gitu ya. Jurusannya? Jurusan Teknologi Informasi. Teknologi Informasi gitu ya. Kemudian ada yang di FISIP juga, di Ekonomi Bisnis di Kampus Payakumbuh juga ada. Kemudian di Ilmu Budaya nih banyak ya, di sejarah gitu. Kemudian di pertanian juga ada. Jadi sudah tersebar ya di beberapa prodi mahasiswa disabilitas kita. Ini di Universitas Andalas ada beberapa prodi yang mungkin bisa nih teman-teman difabel untuk bisa masuk ke kampus UNAN untuk mengikuti perkuliahan di UNAN dengan fakultas-fakultas tadi. Selain dari fakultas yang Pak Rusdi sebutkan, ada lagi fakultas yang available untuk teman-teman difabel? Ya, sebenarnya kalau kita merujuk kepada awal penerimaan ya, semua kita buka. Jadi mereka berhak memilih 3 ya atau 2 program studi sesuai pilihan mereka gitu. Nah, mereka kita buka kesempatan masuk ke Universitas Andalas melalui jalur difabel. Ini jalur yang spesial ya. Universitas Andalas ini membuka kesempatan teman-teman disabilitas bersaing dengan sesama teman-teman disabilitas. Jadi mereka boleh mau mendaftar dengan jalur senam PTN atau TBK boleh gitu. Tapi kita buka satu jalur spesial khusus untuk difabel gitu. Nah mereka masuk ke sana memilih 2 program studi, kemudian akan dilakukan seleksi. Seleksinya tidak sulit, Pak. Jadi mereka apa bentuk seleksinya, Pak? Seleksinya mereka mengirimkan berkas berkas catatan penilaian mereka di sekolah gitu. Kemudian mereka sebelum itu ada catatan-catatan waktu di sekolah ya Pak ya untuk teman-teman difabel ini. Teman-teman difabel. Kalau yang umum mungkin nggak ada ya, misalnya. Ya, jadi mereka perkembangan gitu. Ada yang sudah ada melampirkan lengkap, tetapi juga mungkin ada yang masih belum ya. Nah, kemudian ada syarat surat keterangan disabilitas. Di dalam seleksi kita melakukan wawancara dengan prodinya, dengan psikolog, dengan LSM, dan termasuk dari unit layanan disabilitas gitu ya. Jadi lengkap. Gitu. Yang lulus ini yang seperti apa biasanya Pak?
Nah, saat ini yang ada, yang kita terima itu biar teman-teman di luar sana tahu juga ya. Iya, benar ya. Apa sih gitu ya? Apakah aku mampu sih nggak nantinya gitu ya, Pak ya? Iya, semuanya insya Allah mampu ya. Mampu sebenarnya. Ya, Pak? Kita dianugerahi Tuhan itu kan nggak ada yang kekurangan. Betul. Gitu. Pasti kita ada yang kelebihannya normal ini juga. ada kurang juga. Benar. Gitu ya, Pak ya. Benar, ya, Pak. Jadi potensinya itu bisa diasah. Jadi mungkin saja mereka selama ini tidak mendapatkan akses pendidikan, sehingga kelihatannya mereka kurang apa istilahnya, mohon maaf, itu berfungsi di masyarakat. Betul. Tapi dengan kita memberikan kesempatan mereka menempuh pendidikan tidak hanya dasar dan menengah, gitu kan, tapi juga di perguruan tinggi. Betul. Nah, ini membuka kesempatan mereka meningkatkan keahlian gitu ya. Iya, jadi mereka nanti bisa juga masuk ke tahap dunia kerja. Benar. Sementara sekarang sudah ada formasi untuk yang difabel ini juga ya, Pak. Iya, sudah ada. Jadi mempersyaratkan ya berapa persen gitu untuk teman-teman kita yang disabilitas gitu ya. Nah, sudah difasilitasi juga dengan bantuan di universitasnya pengelolaan. Ya, pengelolaan seperti ULD itu ikut mengembangkan keahlian. Kalau di prodinya keahlian kompetensinya, betul. Kalau di ULD lebih banyak pendampingan baik fisik maupun psikologisnya. Oke. Gitu. Benar. Ini psikologisnya yang bisa lah dibawa untuk bisa bersosialisasi ya, Pak ya. Tapi ada juga yang mungkin yang ada kurang, ada yang malu-malu, antisosial gitu ya, Pak ya. Ada yang malu-malu. Ada. Mungkin di masyarakat mereka ada beberapa pemahaman masyarakat yang belum optimal ya tentang disabilitas, sehingga mereka cenderung menarik diri gitu. Kemudian masuk ke Universitas Andalas malu-malu di pojok gitu, Pak gitu. Nah, itu kita latih selalu untuk apa ya, rendah diri, merasa rendah diri, gitu, merasa kekurangan. Nah, di ULD kita mengajarkan, memotivasi mereka untuk tampil gitu ya, untuk memaksimalkan potensi mereka. Ya, untuk tampil memaksimalkan potensi teman-teman difabel. Mungkin apa program yang ada di ULD? Mungkin selain teman-teman ini nggak hanya kuliah di UNAN ya, Pak ya. Benar. Mungkin apa kesempatan apa lagi yang mereka dapatkan ketika mereka kuliah di Universitas Andalas? Iya. Jadi kembali tadi Bu Depa, jadi Universitas Andalas itu concern terhadap layanan disabilitas. Jadi tahun 2021 itu sudah dibentuk UPT awalnya gitu ya, unit layanan disabilitas oleh SK Rektor ya, oleh Rektor, kemudian dikeluarkan SK Rektornya sampai saat ini gitu. Nah, di unit layanan disabilitas itu layanannya ada 4 yang besar ya. Pertama, layanan pendidikan dan pengajaran. Nah, itu kita memfasilitasi termasuk interaksi antara dosen dan mahasiswa disabilitas. Kemudian selain dalam proses akademik gitu ya, mereka juga kita fasilitasi dalam layanan konseling. Gitu. Jadi kalau ada keluhan, konseling setiap berapa kali nih, Pak Rolim? Mereka boleh mempunyai hak akses terhadap layanan konseling kita kapanpun mereka mau. Mereka butuhkan. Mereka butuhkan. Berarti tidak ada frekuensi waktu yang harus mereka. Tidak ada. Jadi selama mereka kuliah di Universitas Andalas, kita layani ketika mereka punya keluhan gitu ya, oleh psikolog-psikolog yang ada di unit layanan disabilitas. Berarti dilayani sama teman-teman atau di staff di ULD ya, di Pak ya? ULD, berarti benar. By WhatsApp ya? Mungkin bisa datang WhatsApp boleh, dan datang ke ULD langsung. Kebetulan biasanya kita kalau ada teman-teman kantor tuh ULD. nggak sempat ke ini, siangnya malamnya langsung WA nih. Ada gitu ya. Ada yang online offline juga. Seperti ya. itu ya. Benar. Artinya untuk teman-teman difabel ini layanan dari ULD-nya 24 jam ya, Pak ya? Bisa dikatakan seperti itu ya. Kita usahakan melayani 24 jam ya. Tapi kalau memang jadwalnya tidur ya tentu besok paginya kita baca dan kita balas gitu langsung ya. Diproses. Oke. Baik. Nah, apalagi nih yang mungkin kesempatan lain gitu ya, Pak ya? Selain dari bimbingan ini, konseling apalagi? Ada, kita juga mengadakan beberapa kegiatan untuk membaurkan teman-teman disabilitas gitu ya. Jadi antara teman-teman volunteer, kita punya kelompok volunteer, Pak. Jadi
kelompok volunteer itu adalah teman-teman mahasiswa ya di kelas mereka gitu ya, di prodi mereka masing-masing. Kita ajak untuk bergabung di ULD, kemudian kita latih bersama dengan teman-teman disabilitas. Gitu. Kita sudah ada pelatihan, membentuk komunitas tersendiri lah ya. Iya, ada komunitas. Jadi mereka kita bekali pelatihan ya, motivasi, kemudian JBI ya. Jadi pelatihan bahasa isyarat dasar sehari-hari supaya mereka yang rungu itu bisa lebih enak berinteraksi dengan teman-teman. Karena kebutuhan komunikasi ini merupakan hakikat manusia. Kita sebagai makhluk sosial ya Pak Rozi. Kalau nggak bisa berkomunikasi ya bagaimana kita bisa ini ya. Sama aja kayak kita tumbuhan ya. Diam-diam aja. Ingin menyapa tapi nggak bisa. Kalau kucing aja masih bisa berkomunikasi ya. Iya. Jadi itu yang kita fasilitasi gitu ya. Nah ini sejauh ini teman-teman mahasiswa ya yang normal ini bergabung dalam komunitas. Apa nama komunitasnya Pak Rozi? Volunteer ya? Iya. Atau ada namanya tersendiri yang jadi teman-teman volunteer ini dengan teman-teman difabel? Sejauh ini mereka hanya bergabung dalam volunteer ya, teman-teman yang reguler, istilahnya sukarelawan lah gitu ya, yang nanti jadi teman difabel, teman-teman difabel ya. Teman-teman difabel ya, gitu ya. Nah ini teman-teman difabel kita di UNAN ada berapa orang nih Pak? Boleh Sebenarnya banyak. Waktu awal kita buka pelatihan juru bahasa isyarat dasar gitu, itu ada sekitar 200-an yang mendaftar, bahkan lebih gitu. Namun kita punya kuota ya untuk mengelola. Kita buka beberapa segmen atau batch ya, beberapa kegiatan gitu ya. Nah, kemudian kita saring gitu ya, kemudian kita buatkan surat tugas untuk mereka. Nantinya mereka bisa menggunakan itu sebagai surat keterangan, sertifikat atau surat pendamping ijazah nantinya gitu. Karena ada poinnya, ada poinnya benar dari teman-teman volunteer. Nah sejauh ini yang sudah rutin membantu kita itu ada sekitar 5-6 orang. Itu yang rutin, tetapi yang lain banyak ya. Ketika ada kegiatan saja itu banyak gitu. Tapi yang concern sering gitu ya, yang lebih pengabdian yang luar biasa ya Pak ya. 5 ya. Ya karena mungkin ada yang berkegiatan lain, organisasi mereka lain, juga sekolah, kuliah dan juga berorganisasi. Ya, bisa membagi waktunya lah ya. Nah jumlah mahasiswa difabel di UNAN ada berapa Pak? Saat ini yang terdaftar itu ada sekitar 20 orang. 20 orang jumlahnya ya. 20 yang tersebar di beberapa prodi ya. Kemudian ada yang di Payakumbuh juga. Di kampus 2 Payakumbuh. Itu 20. Dosen-dosennya ada juga ya Pak? Dosen juga ada sebenarnya yang difabel. Namun sejauh ini kita masih mengutamakan untuk layanan kepada mahasiswa gitu. Kita sudah menjalin beberapa komunikasi dengan dosen juga gitu ya. Nah untuk teman-teman ini biar merasa nyaman di Universitas Andalas, kira-kira fasilitas apa yang sudah tersedia di UNAN ini Pak? Ya, sebenarnya kampus ya UNAN itu sudah memfasilitasi di beberapa tempat, termasuk di Humas ya. Di Humas itu sudah ramah difabel. Kita sudah punya jalurnya, building track itu ya untuk teman-teman netra. Kemudian kita ada braille juga Pak. Sudah ada braille juga. Brosur dari ULD dari fakultas itu sudah kita braillekan. Iya, benar. Dan juga kita di Humas kita memiliki layanan informasi. Jadi ada daftar dokumen, daftar informasi publik yang itu boleh diakses oleh masyarakat. Itu tahun ini sudah kita braillekan. Iya, di web juga sudah ada bahasa bagi teman-teman netra. Ketika kita klik access disability ya Pak ya. Iya, keluar suaranya ya, audionya juga gitu. Betul sekali. Itu salah satu sarana prasarana. Kemudian di beberapa fakultas itu juga ada tempat akses parkir disabilitas, kemudian beberapa jalan yang bisa ramah disabilitas gitu ya.
kemudian program ya, program juga disediakan, beberapa program termasuk melatih dosen-dosen ya aware terhadap disabilitas ini gitu. Nah, kemudian selain itu ada program-program, kemarin juga kerjasama dengan Humas ya. Iya, kita kemarin beberapa hari yang lalu kita melaksanakan workshop JBI ya Pak ya. Benar. Dan ini khusus untuk para staf layanan informasi yang ada di lingkungan UNAN, yang ada di fakultas, yang di unit-unit, yang kira-kira berhubungan langsung dengan mahasiswa, melayani teman-teman mahasiswa, kita dibekali JBI. Ini yang perdana ini ya Pak ya. Iya. Semoga kedepannya lebih banyak lagi. Bakal ada lagi karena nggak cukup sekali pertemuan. Kabarnya untuk bisa mahir itu berapa kali nih Pak Rozi? Untuk menjadi JBI? Sebenarnya tergantung individu ya berapa ya. Jadi ada yang cepet gitu ya, cepet. Ini tergantung kita bisa melatih diri ya. Benar. Sama kayak seperti belajar bahasa Inggris, udah les pun kalau nggak dipraktekkan juga nggak mahir ya. Baik. Ada tingkat dasar gitu. Ada ini juga ya, parliamentary, gitu ada ini tingkatan sampai advance nantinya. Benar. Oke. Ya, nanti Pak akan Rozi bisa ini? Saya sedikit bisa ya. Gitu ya. Jadi kemarin saya lebih banyak mengikuti ketika ada pelatihan bahasa isyarat dasar, ikut gitu ya. Mengucapkan sapaan sederhana misalnya assalamualaikum gitu ya, itu masih bisa mengikuti gitu. Tapi kalau untuk menjadi JBI yang profesional mungkin saya lebih banyak di pelayanan program saja. Khususnya ke bidang psikologi ya Bu Deta ya. Kalau terima kasih gimana Pak? Gimana? Terima kasih bahasa isyaratnya Pak. Terima kasih. Terima kasih gitu. Saya taunya terima kasih. Jawabannya sama-sama begini. Gitu ya. Benar. Oke. Kemarin kita menarik sekali sangat teman-teman yang ikut JBI, workshop JBI ini sangat antusias Pak ya. Karena seluar biasa itu ya. Misalnya banyak sekali gerakan-gerakan isyarat yang artinya kan banyak kosakata gitu. Iya, benar. Seperti apa kita mengenal banyak kosakata, begitu juga kemana arahnya gerakan segala macam kita luar biasa ya Pak. Pengalaman kita bisa mengikuti ini dan berkomunikasi dengan teman-teman tuli. Kemarin itu narasumbernya juga ada salah satu ini ya Pak ya. Teman disabilitas. Teman disabilitas juga. Jadi enak untuk berkomunikasi. Baik, ini Pak Rozi. Di penghujung sesi kita ya. Ini gimana sih harapannya Pak Rozi terhadap menciptakan pendidikan inklusif ini ke depannya? Ya, kita kan maunya UNAN ini bisa menjadi kampus yang inklusif. Benar. Untuk mencapai kampus informatif. Karena bagaimanapun setiap penyandang difabel mereka berhak untuk mendapatkan informasi apapun ya Pak Rozi ya. Nah, ini harapannya gimana nih Pak? Alhamdulillah saat ini ya, kalau dalam bahasa isyaratnya Universitas Andalas gitu ya. Iya, aku baru tahu ya Universitas Andalas nih ini ya namanya? Beringin dan lilin gitu. Betul. Ini adalah lilin dan pohon Andalas ya. Pohon ya. Seperti di belakang Pak Rozi itu ada logo UNAN-nya ya. Andalas ya namanya. Iya, betul sekali. Nah, itu kita sudah berupaya melayani teman-teman disabilitas melalui satu unit yang dibentuk oleh Universitas Andalas yang disebut juga dengan unit layanan disabilitas gitu. Kita tahu bahwa semua manusia dilahirkan ke dunia ini itu gunanya menjadi khalifah ya. Dan mereka berfungsi untuk dirinya ya secara fisik, kemudian berfungsi juga secara sosial. Nah, oleh karena itu mereka perlu kita latih, diisi. Itu salah satu bentuk pelatihan itu adanya di dunia pendidikan. Mulai mereka di pendidikan dasar, menengah, atas gitu ya. Kemudian sampai di perguruan tinggi gitu. Dan ada banyak pembuktian, contoh-contoh teman-teman disabilitas kita yang sudah berhasil. Tidak hanya secara nasional tapi juga di internasional gitu. Nah, oleh karena itu, unit layanan disabilitas itu selalu memberikan akses mereka, baik itu akses penerimaan mereka di dalam seleksi masuk perguruan tinggi, kemudian pada saat proses mereka belajar mengajar, gitu kan,
kemudian pada saat nanti mereka mau menyelesaikan tugas akhir, pendampingan KKN, pendampingan skripsi, dan terakhir adalah akses mereka mendapatkan pekerjaan nantinya. Itu yang kita fasilitasi gitu di ULD, Universitas Andalas, dan Universitas Andalas menjadi salah satu perguruan tinggi yang inklusif gitu, Bu Depa. Baik, sehingga bisalah terwujudnya teman-teman difabel ini bisa bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa ya. Benar. Pak Rozi. Benar sekali. Dan tentunya buat mahasiswa universitas yang khususnya teman-teman difabel juga mereka menjadi poin penting ya untuk kemajuan bangsa sesuai dengan tagline-nya UNAN. Untuk kejayaan bangsa. Oke, baik, terima kasih Pak Rozi pada kesempatan ini telah hadir ya. Tentunya untuk menginspirasi untuk kita semuanya, dan kita juga mengajak ya teman-teman difabel di luar sana yang mungkin masih bisa nggak ya untuk kuliah di UNAN? Bisa. Masih bisa ya, Pak ya. Oke, satu lagi Pak, ini yang untuk teman-teman difabel, apakah ada batas misalnya mau UTBK tuh tetap ada ya 3 tahun terakhir ya? Iya, gitu ya. Jadi mereka bisa masuk seleksi melalui SNMPTN, UTBK, syaratnya masih sama ya. Masih sama ya. Tapi mereka juga bisa melalui jalur difabel ya, afirmasi. Oke, tentunya harus mempersiapkan diri ya buat calon mahasiswa Universitas Andalas ya, buat teman-teman difabel. Oke, boleh. Jadi tidak hanya melayani mereka dalam hal akses, tetapi secara finansial kita juga memberikan istilahnya bantuan untuk pengurusan beasiswa. Alhamdulillah sudah banyak mahasiswa difabel kita yang mendapatkan beasiswa. Ada beasiswanya juga ya. Jadi jangan khawatir. Jangan khawatir soal dana, soal fasilitas, apalagi ya soal pertemanan, nggak bisa bergaul, semuanya sudah diantisipasi sama ULD ya, Unit Layanan Disabilitas Universitas Andalas. Baik. Terima kasih banyak Pak Rozi. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semuanya dan bermanfaat podcast kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang selalu stay tune di podcastnya UNAN Official. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.